Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, di era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi perguruan tinggi, termasuk PTNU agar tetap relevan dan berdaya saing. Seperti apa kesiapan infrastruktur hingga tata kelola digital yang efektif? Kita akan tanyakan langsung. Di studio sudah hadir narasumber, ada Bapak Dr. Fatkul Anam MSI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Halo, apa kabar Bapak Fatkul? Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi semua para pemirsa Kompas TV Jawa Timur. Baik, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Jawa Timur. Kemudian ada Bapak Dr. Arda Surya Editia MT, Kaprodi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang juga praktisi digital. Halo, apa kabar Bapak Arda? Alhamdulillah, baik. Baik ya, sehat untuk hari ini. Alhamdulillah, ya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Dan hari ini saudara kita akan membahas seputar transformasi digital perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Sebelumnya selamat Harlah NU. Terima kasih. Semoga untuk Harlah tahun ini memang membawa berkah bagi umat dan juga bangsa Indonesia. Amin, amin. Nah Pak, di momen Harlah tahun ini perkembangan apa yang ingin dipersembahkan PTNU? Mengingat ini terkait dengan digitalisasi yang memang menuju ke arah organisasi, kemudian menyinggung ke arah umat, kemudian juga lembaga pendidikan, begitu Pak. Ya, terima kasih. Kita pada tanggal 22 Januari kemarin kita ada Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama dan temanya adalah transformasi pendidikan Nahdlatul Ulama. Sehingga apa yang menjadi topik bahasan kita hari ini sebenarnya sudah menjadi canangan oleh PBNU, yaitu berupa transformasi digital pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Nah, kita sendiri di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo sebenarnya sudah memulai proses digitalisasi ini kita di tahun 2020 Pak Arda ya. 2020 kita sudah memulai. Kalau misalnya sekarang PBNU baru melonsing transformasi digital itu, kita memang sudah concern itu sejak 2020 kita memulai. Nah, sehingga ada dua hal yang menurut saya yang kita tangkap dari proses transformasi digital ini. Satu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa melalui transformasi digital itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi digital itu yang bisa membawa dampak lebih baik, kita dekatkan kepada para mahasiswa kita sehingga proses pembelajarannya pun kita sudah memulai memanfaatkan platform-platform digital itu di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Oke, baik. Jadi dua hal yang menurut saya dari transformasi digital ini yang kita laksanakan sekarang. Nah, ini mengapa Pak transformasi digital ini menjadi kebutuhan yang paling mendesak begitu, terutama di lembaga pendidikan NU, khususnya di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama untuk saat ini, Pak? Iya, jadi kalau untuk transformasi digital itu sebuah kewajiban ya Mbak ya. Jadi manusia itu dari masa ke masa itu kan teknologi selalu berkembang. Mulai revolusi industri 1, 2, 3 sampai sekarang ke-4. Bahkan sekarang sudah ada istilah Society 5.0. Ya, Society 5.0 adalah merupakan sebuah komunitas masyarakat yang mereka itu bisa berkolaborasi dengan teknologi. Nah, ini harus dijawab oleh lingkungan perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena para generasi sekarang, Gen Z dan seterusnya itu tidak lepas dari teknologi, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sosial media dan seterusnya. Sehingga digital ini, transformasi digital ini sebuah kewajiban, jadi bukan lagi opsional lagi. Karena Gen Z atau generasi sekarang itu sudah sangat akrab sekali dengan teknologi. Nah, oleh karena itu lingkungan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama harus bisa mengimplementasikan transformasi digital di proses pembelajaran, proses administrasi, dan seluruh proses yang ada di perguruan tinggi.
dengan Nahdlatul Ulama. Baik. Seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk digitalisasi ini bisa meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan baik PTNU, dan ini juga dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 serta 5.0 begitu, Pak. Iya. Tadi ada dua yang saya sampaikan, satu terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kami di Unusida khususnya itu memberikan pelayanan bayi digital kepada masyarakat, mulai mereka masuk menjadi mahasiswa baru, kemudian mereka mulai berkuliah, kemudian selama proses kuliah, kemudian capaian atau luaran mereka setelah kuliah. Ini di Unusida semua sudah didesain menggunakan teknologi digital ini. Bahkan misalnya perpustakaan kita itu juga sudah perpustakaan by digital, artinya mahasiswa tidak perlu datang ke perpustakaan, kemudian meminjam buku di sana, kemudian dibawa pulang dan sebagainya. Kita perpustakaan kita misalnya sudah by digital semua. Anak dimanapun posisinya, di rumah, di mall, lagi main bola, asal ada sinyal mereka sudah bisa mengakses perpustakaan kita 24 jam. 24 jam. 24 jam non-stop. Jadi semua by digital sudah. Baik. Nah, termasuk kita dengan COVID kemarin kan sebenarnya dipaksa yang semula kita sudah menyiapkan platform learning management system kita yang baru, katakanlah mungkin baru setengah-setengah, dengan COVID kemarin kita dipaksa untuk ini mempercepat. Sehingga di kami ada platform learning management system itu juga sudah mengcover mata kuliahnya apa, kemudian materinya di situ, rencana pembelajarannya di situ, tugasnya di situ, penilaiannya di situ. Jadi sudah kan seperti itu. Praktis ya, Praktis Pak, ya, banget lah. Sehingga sekali lagi juga itu berimbas juga kepada teknologi pembelajaran, bagaimana dosen mengajar memanfaatkan platform-platform yang ada, baik itu yang sudah tersedia di internet atau web, maupun itu platform-platform yang kita bangun sendiri. Artinya perkembangan para mahasiswa kita dibuka seluas-luasnya, dan dosen memang harus bagaimana mereka menguasai teknologi ini seluas-luasnya. Sehingga sekali lagi ini lompatan yang menurut saya luar biasa, dan kami sudah ada 26 sistem, Mbak Arda ya. Ya, Sistem informasi manajemen sistem yang itu terkonek dengan satu bagian dengan bagian yang lain, yang satu dengan yang lain itu bisa saling menyambung. Misalnya kalau itu tadi yang saya ceritakan adalah yang kaitannya dengan mahasiswa, bagaimana itu kaitannya dengan kami tenaga pendidikan, kemudian dosen dan sebagainya. Dosen juga begitu sama. Ketika dosen melaksanakan tugasnya, mereka sudah untuk karirnya mereka ada sistem informasi karir. Jadi mereka upload di situ, dokumen upload di situ, sehingga ketika dosen itu saatnya mereka untuk pengajuan jabatan fungsional, tidak perlu lagi kemudian mereka harus mencari-cari dokumen saya, surat tugas kemarin di mana, paper saya di mana, semua sudah tersimpan di situ. Termasuk skornya sudah terhitung, sehingga Anda skornya sudah cukup untuk naik jabatan. Dosennya dipanggil untuk kemudian membuat surat pernyataan dan lain-lain. Nah, itu kami semua sudah seperti itu. Sehingga ini menurut saya satu lompatan dan kemudahan-kemudahan yang memang tadi disampaikan Pak Arda, itu kewajiban. Kalau mungkin saya lebih dari itu keharusan yang harus kita lakukan, karena memang semua teknologinya sudah ada, tinggal kita mau atau enggak untuk membangun itu aja gitu. Baik, semuanya sudah tersistem di sini ya, Pak ya. Nah, ini kan memang untuk infrastruktur digital yang memadai menjadi kunci kesuksesan transformasi digital. Bagaimana PTNU ini untuk strateginya dalam mengembangkan jaringannya yang cepat, kemudian stabil, serta cloud computing seperti itu, untuk implementasinya seperti apa, Pak Arda? Ya, dalam implementasinya ya kita untuk memanfaatkan aplikasi atau teknologi digital, pastinya kita membutuhkan beberapa komponen fisik ya, tidak hanya digital, seperti kayak server, kemudian jaringan internet dan seterusnya. Pada era sekarang itu banyak sekali alternatif. Memang ketika kita membangun sebuah server sendiri, ruang server sendiri,
itu memang membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga perawatan yang besar. Namun pada era sekarang itu banyak sekali penyedia-penyedia layanan yang mereka tinggal sewa, sehingga ketika ada alternatif ini, seluruh lembaga pendidikan, tidak hanya perguruan tinggi ya, wabil khusus di sini perguruan tinggi di lingkungan NU itu dapat mengimplementasikan digital tanpa perlu memikirkan wah nanti biayanya mahal dan lain sebagainya, karena ada alternatif-alternatif itu. Untuk kedepannya bisa jadi kalau ketika misalkan sebuah sistem itu sudah matang, kemudian perencanaannya sudah matang dan semua sudah memiliki kesiapan, bisa jadi nanti NU punya data center sendiri. Data center di mana data center itu terpusat di satu lokasi mungkin ya. Kemudian seluruh perguruan tinggi di bawah NU itu bisa terkonek, sehingga data itu menjadi satu data yang dapat dijadikan sebuah pemrosesan lagi, contoh seperti pakai teknologi big data dan seterusnya, sehingga bisa memajukan atau mengembangkan atau bisa menjadikan salah satu perencanaan ke depan agar seluruh perguruan tinggi NU ya itu bisa bersaing secara global dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Baik. Seperti itu. Nah, untuk literasi digital dosen dan juga mahasiswa ini menjadi sangat penting dalam ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Nah, ini program apa yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi, keterampilan digital, sivitas akademika dalam lingkungan PTNU ini? Ya, kita di setiap ada sistem informasi manajemen baru misalnya, kita sebelum itu kita launching, kita lakukan namanya sosialisasi. Jadi sosialisasi kalau misalnya kemampuan-kemampuan dasar kan para dosen dan mahasiswa saya yakin sudah punya lah. Nah kemudian setiap ada platform baru kita ada sosialisasi dan kemudian ada tim yang memang itu menjadi penjaga gawangnya. Jadi di kami ada unit namanya unit pelaksana teknis sistem teknologi informasi dan digitalisasi. Ya, ini yang memegang kendali di kami untuk itu. Sehingga saya kira untuk itu tidak ada masalah untuk itu. Baik, menarik ya, untuk transformasi digital di PTNU memang tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsinya. Literasi digital bagi dosen dan mahasiswa menjadi kunci utama agar ekosistem pendidikan berbasis teknologi dapat berjalan dengan optimal. Lalu bagaimana pengoptimalan transformasi digital di PTNU ini? Bisa dijawab setelah di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Dr. Fatkul Anam MSI, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, dan juga Bapak Dr. Arda Surya Editia MT, Kaprodi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang juga praktisi digital. Nah, Bapak, untuk di segmen selanjutnya ini bagaimana PTNU ini dapat mengoptimalkan penggunaan Learning Management System atau LMS. Tadi memang sudah disinggung ya di segmen pertama, dan juga teknologi seperti AI, VR, dan juga AR dalam pembelajaran begitu. Ya, kita untuk LMS Learning Management System, tadi di situ kita sudah menyiapkan mata kuliah sesuai dengan apa yang diberikan oleh masing-masing prodi. Misalnya ke depan ini semester genap, berarti mata kuliah semester genap semua muncul. Nah, kemudian proses dari itu setelah mata kuliah tersedia, mahasiswa kemudian melakukan proses kartu rencana studi juga melalui di situ, kemudian diotorisasi oleh dosen walinya, dan kemudian terprogram satu mata kuliah satu semester dari masing-masing prodi itu, sehingga di situ muncul setiap mahasiswa itu mata kuliah apa saja yang mereka tempuh pada semester ini.
kemudian dari setiap mata kuliah dosen menyiapkan bahan ajar selama 1 semester, sudah di sistem itu juga, mulai dari rencana pembelajaran semester, kemudian tatap muka pertama apa, tatap muka kedua apa, tatap muka ketiga. Jadi bahan-bahannya sudah bisa diakses itu. Nah, di kami ada 2 pola, kuliah secara online dan ada kuliah secara tatap muka. Nah, sehingga semua tagihan, semua materi, semua sudah ada di situ. Nah, kemudian nanti ada proses ujian, kemudian ada proses ujian tengah semester, ujian akhir semester dan sebagainya. Termasuk kalau misalnya kita kemudian memberi kesempatan kepada dosen untuk menambahkan mata kuliah itu terconnecting dengan bahan kuliah yang dari website di luar. Sehingga ini kemudian di akhir semester sistem kita meminta kepada mahasiswa untuk kemudian memberikan report semacam evaluasi dan penilaian. Itu digunakan untuk refleksi para dosen kita, misalnya dosen ini materinya update atau enggak, ngajarnya enak atau enggak, dan semua sudah tersedia di situ. Kemudian kalau misalnya mahasiswa belum mengisi itu, maka KHS-nya dia enggak keluar. Jadi wajib mengisi. Dan itu kemudian terkumpul kita di penjaminan mutu, sehingga kemudian misalnya Pak Arda gitu. Pak Arda nanti akan muncul nilainya Pak Arda selama 1 semester itu berapa. Sehingga itu sebagai bahan bagi kami untuk proses evaluasi. Ini yang kaitannya dengan manajemen sistem yang sudah sistem yang sudah kita terapkan, dan itu sudah berjalan, tinggal mungkin nanti penyempurnaan saja. Setiap awal semester kita selalu ada pertemuan untuk refresh kembali, ada update kembali, barangkali ada hal-hal baru yang perlu dimasukkan. Mungkin nanti untuk yang kaitannya dengan AI dan sebagainya Pak Arda monggo langsung bisa menjelaskan ya. VR dan sebagainya. Iya, jadi yang pertama untuk LMS sendiri saya bahas sedikit aja karena sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Rektor. Yang pertama LMS itu ya jadi kewajiban juga ya bagi setiap PT, karena kita sekarang di era digital ada istilah, kalau dulu ketika COVID ya WFH ya kan, work from home ya kan. Sekarang ada juga istilah WFA, work from anywhere. Nah, kalau kerja aja bisa, belajar juga pasti bisa. Sehingga LMS ini untuk menunjang kegiatan SFA tadi, study from anywhere. Jadi ketika mereka lagi mood nih belajar, ya nggak usah ditunda, ke LMS bukan belajar. Kemudian untuk perkembangan teknologi pendidikan atau pengajaran, saat ini sudah banyak perkembangan teknologi ya, yang salah satunya ada AI, ada AR, ada VR. Ya. Kebetulan nih dulu skripsi saya itu membahas mengenai AR, teknologi AR. Tahun 2014, 11 tahun yang lalu ya kan, itu belum booming AR, saya sudah meneliti mengenai AR atau augmented reality atau virtual reality. Nah, kunci dari teknologi augmented reality atau virtual reality ini sebetulnya adalah menghadirkan pengalaman di dunia nyata ke sebuah ruangan atau sebuah tempat seperti itu. Contoh misalkan ketika kita belajar di teknik lingkungan, kebetulan di Unusita ada teknik lingkungan, prodi teknik lingkungan, kita belajar mengenai limbah berbahaya. Nah, kalau misalkan kita datang langsung ke tempat, kan pastinya butuh pakaian atau pelindung dan sebagainya. Tapi dengan teknologi AR VR kita bisa menjangkau itu. Tuh. Kemudian berikutnya untuk pembelajaran sejarah misalkan. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Tapi kita bisa menghadirkan masa lalu itu via digital berbasis AR ataupun VR. Sehingga peserta didik atau mahasiswa itu bisa merasakan, oh ternyata seperti ini. Suasana mungkin ketika perang dulu ya kan, atau mungkin ketika pertama kali revolusi industri 2.0 tentang sistem mesin uap dan seterusnya. Nah, seperti itu untuk AR VR. Dan ditambah lagi sekarang muncul teknologi AI ya kan ya.
ChatGPT, DeepSeek, sehingga memudahkan para mahasiswa ini dalam mengerjakan tugas. Bahkan tidak jarang full menggunakan AI. Nah, jadi perkembangan AI ini juga menjadi salah satu revolusi teknologi ya di bidang pendidikan. Namun AI di sini itu perlu juga berhati-hati ya, karena penggunaan AI yang secara berlebihan dan juga AI secara ketergantungan itu akan mengakibatkan ini misinformasi, karena di AI itu tidak seperti Google yang seperti mesin pencari. Jadi AI itu sebuah model di mana model itu bisa mengenerate teks untuk menjawab pertanyaan dari yang memberikan pertanyaan atau prompt biasanya kita menyebutnya. Nah, Pak, ini kan dalam dunia kerja yang semakin kompetitif ya untuk saat ini. Bagaimana transformasi digital ini dapat meningkatkan daya saing terutama untuk lulusan PTNU di pasar kerja nih, Pak? Ya, artinya begini. Kita sudah mendesain pembelajaran yang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang demikian cepat, sehingga harapan kita bersama bahwa mahasiswa kita juga akan mengikuti tren ini yang sudah kita desain, sehingga mahasiswa juga melek teknologi dan sebagainya, sehingga kemudian ketika mereka masuk di dunia kerja mereka tidak gaptek lagi, artinya mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu. Nah, harapan kita memang ada satu keunggulan lebih dari para alumni kita ketika mereka kemudian berkompetisi di dunia kerja itu. Jadi secara real kita lihat memang anak-anak kita lebih banyak ketika mereka kemudian harus bersaing di dunia kerja itu, tidak sedikit yang kemudian memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah mereka peroleh di bangku kuliah. Misalnya kita mempunyai tagline kampus wirausaha. Artinya apa? Mahasiswa kita juga bisa bersaing, bahkan ketika mereka masih menjadi mahasiswa pun mereka sudah mempunyai usaha-usaha itu yang berbasis teknologi. Jadi bagi kami anak-anaknya Pak Arda itu semester 6 mereka sudah kerjaannya mereka dengan itu. Nggak jauh-jauh dari teknologi begitu ya Pak ya. Nah, ini respon mahasiswa yang notabene Gen Z dengan pembelajaran secara digital ini bagaimana Pak Arda? Ya, jadi ya sangat terbantu ya Mbak ya. Apalagi di mata kuliah teknik ya. Karena dengan adanya transformasi digital itu semua tugas, semua karya, semua proyek itu terdokumentasikan. Sehingga mereka punya portofolio. Sebelum kerja nih, biasanya ditanyakan portofolionya apa. Nah, kalau dulu kita belum ada digital, ya bingung ya kan, kertas mungkin atau mungkin apa, hasil project kita apa. Kalau sekarang semuanya serba digital, tinggal dikasih link, ini Pak saya pernah buat ini, saya pernah buat ini, sehingga hal itu juga yang membuat para mahasiswa itu semangat. Jadi ketika saya mengajar pun itu juga menekankan ke mahasiswa bahwa tugas-tugas yang kalian kerjakan itu akan jadi portofolio kalian. Ketika besok melamar pekerjaan, kalian sudah punya banyak portofolio digital yang bisa dibawa ketika melamar pekerjaan, seperti itu. Kemudian untuk pemanfaatan AI dan teknologi lainnya seperti apa nih Pak? Oke, untuk pemanfaatan AI ini tentunya kita sebagai pendidik ya, dosen itu mengajarkan mahasiswa kita wajib bisa dulu dasarnya Mbak. Karena kalau mulai dasar sudah menggunakan AI, mereka tidak tahu dasar keilmuannya. Sehingga AI itu berguna ketika kita mau mempercepat pekerjaan. Tentunya dengan validasi keilmuan yang mereka punya. Tidak kita asal generate, kemudian tidak dibaca, kemudian dikumpulkan. Nah, adanya dasar keilmuan ini itu yang setiap dosen harusnya juga bisa memberikan wawasan bahwa AI itu harus diasis loh atau didampingi dengan pengetahuan, karena kalau tidak didampingi dengan pengetahuan dasar ya kita akan terbawa malahan oleh AI.
gitu. Baik, luar biasa sekali. Transformasi digital tentu berperan penting ya dalam meningkatkan daya saing lulusan PTNU. Lalu bagaimana langkah konkret yang harus diambil oleh perguruan tinggi NU agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini? Bisa dijawab nanti ya Bapak ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, Saudara, di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Dr. Fatkul Anam, MSI, Rektor Universitas Nahdlatul Sidoarjo, dan juga Bapak Dr. Arda Surya Editia, MT, Kaprodi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang juga praktisi digital. Nah, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk implementasi teknologi digital ini kan seringkali membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, begitu Pak. Nah, ini bagaimana kalau di PTNU dapat memanfaatkan model pembiayaan yang berkelanjutan, seperti hibah, kemudian CSR, ataupun mungkin pembiayaan mandiri. Bagaimana Pak? Ya, kita awali di 2020 itu dengan pembiayaan mandiri kita. Kita mencoba skala prioritas. Kita tahun ini harus punya apa, tahun depan harus punya apa, tahun depan punya apa. Sehingga bagaimanapun juga itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga kemudian kami membuat semacam roadmap, kira-kira saya harus selesaikan apa di awal itu, sehingga dengan begitu kita tidak terbebani dengan jumlah investasi yang cukup besar. Kemudian yang kedua, kita juga manfaatkan hibah-hibah yang ada di kementerian. Kebetulan Pak Arda ini juga kemarin dapat hibah yang kemudian salah satu tinggalannya itu adalah fasilitas sarana prasarana yang kaitannya dengan teknologi ini. Nah, di samping kita ada dua hal seperti itu, ada mandiri kemudian ada hibah, ada support lain yang dari Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama LPTNU yang kaitannya dengan kerjasama dengan satu provider, misalnya kita kemarin dengan disupport oleh kerjasama dengan salah satu penyedia itu dengan konsekuensi bisnis, misalnya ada sekian mahasiswa harus menggunakan kartunya mereka dan sebagainya, sehingga dengan di situ kita setahap demi setahap bisa berkembang dan kita launching sistem ini di 2023. Jadi setelah 3 tahun kita mencoba untuk develop, di 2023 ketika kita harlah ke-9 itu di launching oleh Pak Profesor Muhammad Nuh, bahwa sistem kita sudah siap. Pada saat itu ada 16 sistem di 2023 itu, kemudian di 2024 itu berkembang lagi, kita terakhir itu ada 26 sistem yang sudah kita punya, sehingga dengan demikian sangat memudahkan kita misalnya di dalam bekerja itu luar biasa. Kita mulai dari yang paling rendah, misalnya mahasiswa komplain terhadap ruang perkuliahan begitu, di setiap lorong kita itu kita sediakan barcode, mahasiswa tinggal scan kemudian tulis apa komplain, ada ruang 203 AC mati dan sebagainya. Itu di kami sudah sampai sejauh itu. Kemudian yang di kantin-kantin, kalau anak-anak sekedar chatting atau lihat YouTube, kita sediakan di situ barcode juga. Barcode itu adalah perpustakaan, titik baca, begitu dia scan itu sudah muncul sekian judul buku yang mereka bisa akses. Jadi sampai sejauh itu. Nah, sehingga kita tidak kemudian secara langsung berinvestasi sekian miliar, itu tidak. Jadi sedikit, kita punya uang sedikit, sedikit. Alhamdulillah, insya Allah sudah lengkap kita udah. Baik, alhamdulillah. Nah Pak, ini bagaimana Nahdlatul Ulama ini dapat memastikan bahwa transformasi digital di PTNU ini bisa selaras begitu dengan nilai-nilai aswaja dan juga pendidikan, visi pendidikan NU yang berkualitas dan juga inklusif begitu Pak? Ya, jadi kita ada nilai-nilai dasar Nahdlatul Ulama, ada 4 misalnya, toleransi dan sebagainya. Ini otomatis nanti kita bisa memasukkan
nilai-nilai karakter itu yang kemudian kita memulainya sudah lebih dari awal. Jadi nilai-nilai itu kemudian kita integrasikan kepada mata kuliah yang ada, dan mata kuliah itu kemudian menyatu kepada teknologi yang di situ ada LMS, ada ELIN dan sebagainya, sehingga kemudian ada nilai-nilai dasar yang itu kemudian kita menjadi pembiasaan di tempat kita. Jadi artinya di samping teknologi ini harus tetap jalan, maka nilai-nilai pembiasaan Nahdlatul Ulama itu tetap jalan di tempat kita. Misalnya dosen, karyawan, ketika mereka datang pertama kali setelah mereka fingerprint, maka yang dilakukan pertama kali setelah duduk di kursinya adalah mereka harus membaca Al-Quran. Nah, nilai-nilai itu tetap kita jaga sehingga jangan sampai kemudian dengan kemudahan-kemudahan melalui teknologi ini berpengaruh kepada nilai-nilai karakter yang harus tetap kita junjung tinggi itu. Baik. Harapan Anda seperti apa Pak untuk transformasi digital ke depan untuk PTNU nantinya? Kita mendapat kemudahan dari proses transformasi digital itu, kemudian kemudahan itu bisa kemudahan pengelolaan tata kelola perguruan tinggi, dan kemudahan kita di dalam pembelajaran, sehingga harapan kita ke depan adalah mahasiswa-mahasiswa kita adalah mahasiswa-mahasiswa yang dia menguasai teknologi sekaligus dia menjunjung tinggi nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Kemudian untuk Pak Arda, ada pesan untuk mahasiswa generasi sekarang yang menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi era digital sekarang? Oke, ya, pesan saya sebagai dosen, jadi mahasiswa di era sekarang itu sudah banyak dimudahkan. Sumber belajar itu sudah dapat diakses dimanapun. Bahkan ketika lagi nongkrong di warkop sudah bisa ada sumber belajar. Bahkan AI sekarang sudah bisa untuk memfoto, oh ini barang apa ya, di foto sudah ada informasinya. Nah, oleh karena itu untuk mahasiswa zaman sekarang, pesan saya adalah tetap gali potensi kalian ya, sesuai dengan minat dan bakat. Karena adanya instrumen-instrumen teknologi yang ada sekarang itu adalah untuk mempercepat kalian untuk mendapatkan cita-cita seperti itu. Adapun untuk mahasiswa-mahasiswa kami juga, dengan adanya AI itu bisa meningkatkan produktivitas ketika besok kalian sudah masuk di pekerjaan. Yang dulunya itu misalkan buat skrip misalkan, atau buat kode program yang dulunya bisa 1 minggu, dengan adanya AI kita bisa selesaikan dalam waktu 1-2 hari saja. Nah, itu pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang. Jadi jangan terlena oleh teknologi AI juga. AI itu hanya sebuah tools, jadi tetap kuasai juga keilmuannya, dasar keilmuannya, agar kalian punya panduan juga dalam memanfaatkan tools-tools atau instrumen-instrumen teknologi yang sudah ada sekarang. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Anam dan juga Bapak Arda yang sudah hadir untuk memberikan wawasan dan juga harapan terkait transformasi digital di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Saudara, adaptasi terhadap teknologi bukan hanya sebuah pilihan tetapi sebuah keharusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan PTNU di era digital ini. Semoga upaya transformasi ini terus berkembang dan membawa manfaat besar bagi seluruh sivitas akademika. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.